Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Herpina Amelia dari kelas 12 TKJC Sekolah SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang Safer Solvit. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah PBX. PBX atau Private Broad Exchange adalah penyedia layanan telepon yang melayani pertukaran telepon dengan pusat di dalam suatu perusahaan dan menjadi penghubung antara telepon dari publik ke telepon perusahaan atau jaringan perusahaan ke anak perusahaan lainnya di area yang lebih luas untuk public PBX. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis PBX. Yang pertama, PMBX atau Private Manual Broad Exchange. PMBX merupakan sistem hubungan telepon yang pengoperasiannya melalui operator. Yang kedua, PABX Private Automatic Branch Exchange. PABX merupakan sistem hubungan telepon yang pengoperasiannya tanpa melalui operator. EPABX atau Electronic Private Automatic Branch Exchange. EPABX perangkat penyambung komunikasi telepon terletak dari sisi pelanggan. Yang keempat, KTS atau Key Telephone System. Key Telephone System adalah switching di sisi pengguna yang dalam operasiannya dapat dihubungkan dengan PSTN dan menggunakan pesawat Key Phone sebagai perangkat terminalnya. PSTN adalah jaringan telepon tetap pada kabelnya. Yang kelima, PNX atau Packet Network Exchange. PABX generasi awal hanya mampu mengelola sistem telekomunikasi jaringan telepon internal, misalnya dalam perusahaan, gedung, kampus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PABX. Yang pertama, PABX digital. PABX jenis ini adalah PABX yang memiliki output data digital. Jenis PABX ini biasanya memiliki kabel pylon 4 kawat, memiliki beberapa fitur seperti conference call, serta menggunakan telepon khusus untuk menyambungkan karena harus terlebih dahulu dikonversi dari data digital menjadi suara. PABX digital merupakan teknologi terbaru dari sebelum. Kelebihannya adalah di mana masing-masing pesawat dapat berfungsi sebagai operator konsulen. Selanjutnya, PABX hybrid. PABX jenis ini PABX gabungan antara kedua PABX di atas dan memiliki kabel 4 di setiap outputnya. Dengan gabungan kedua PABX Panasonic di atas, fitur yang didapatkan menjadi semakin lebih baik karena ada fitur-fitur baru maupun fitur lama yang ditambahkan dan ditanamkan kembali. Salah satu jenis PABX hybrid yang sudah ada di pasaran adalah mesin PABX Panasonic KX TDA600 dengan berbagai fitur yang ada di dalam kegunaannya yang lebih fleksibel. Mesin hybrid ini sebaiknya Anda memiliki, baik itu digunakan di kantor maupun di rumah. PABX analog. PABX jenis ini merupakan PABX yang mempunyai output atau extension sebagai sinyal analognya. PABX jenis ini tidak membutuhkan telepon khusus karena sudah memiliki sinyal analog seperti sinyal LAN telepon. PABX jenis ini mempunyai kelebihan yang membuat Anda tidak perlu menyiapkan telepon khusus. Banyak perusahaan-perusahaan yang tertarik untuk membeli alat ini, dan untuk penjualan PABX analog ini bisa didapatkan di tempat yang terpercaya seperti di Indie.com. Selanjutnya, IP PABX. Perbedaan
sebagai jaringan yang mengirim berbagai percakapan dalam bentuk paket data. IP PABX juga mampu dijalankan dengan sistem analog dan digital, serta tentunya jaringan data IP. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi, PABX ini bisa menjadi sebagai modem. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kategori PBX dari sisi link penghubung. Yang pertama, hunting group. Hunting group adalah sekelompok nomor ekstensi yang diatur untuk memproses panggilan tertentu. Panggilan yang akan masuk diputar dalam hunting group sampai mendapat jawaban. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang BRA atau Basic Rate Access. BRA atau bisa disebut dengan istilah Basic Rate Interface merupakan salah satu tipe konfigurasi pada layanan Integrated Service Digital Network atau ISDN yang dapat digunakan dalam subscriber LAN untuk menangani layanan komunikasi data suara dalam sistem telepon analog. Selanjutnya yang ketiga, DID atau Direct Inward Dialing. DID adalah layanan yang diberikan provider telepon yang memungkinkan alokasi sejumlah nomor telepon yang terkait dengan satu atau lebih saluran telepon. Dengan DID, perusahaan dapat menetapkan nomor telepon privat untuk setiap karyawan tanpa memerlukan saluran telepon fisik yang tersambung atau terhubung ke PBX untuk setiap koneksi. Selanjutnya yang keempat, PRA atau Primary Rate Access. PRA merupakan tipikal layanan dalam PBX yang memungkinkan terjalinnya koneksi telekomunikasi digital end-to-end yang dapat menangani 23 jenis sambungan voice, data, dan video secara bersamaan. Teknologi PRA menjadi standar antar muka telekomunikasi dalam ISDN. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem hunting. Sistem hunting adalah metode mendistribusikan panggilan telepon dari nomor telepon tunggal ke beberapa kelompok saluran telepon. Pada umumnya, sistem hunting ini menggunakan acuan algoritma dalam proses penyambungan komunikasi antara penggunanya. Contohnya adalah nomor telepon, call center, taksi, kantor, hotel, dan lain-lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan sistem hunting dan PBX. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang perbedaan sistem hunting. Yang pertama, memiliki sebuah nomor panggilan. Kedua, memiliki beberapa nomor saluran DNP. Yang ketiga, dapat memanggil DNP secara langsung. Keempat, membutuhkan subscriber line. Yang kelima, koneksi antar LG diatur oleh Central Public. Sambungan antara LG dihitung sebagai tarif. Selanjutnya menjelaskan perbedaan PBX. Memiliki nomor operator, memiliki nomor saluran DNP agar dapat tersambung. Yang ketiga, agar dapat tersambung harus melalui operator. Yang keempat, menggunakan track line. Yang kelima, koneksi telepon lokal tidak memerlukan bantuan Central Public. Yang keenam, sambungan telepon antar pesawat telepon tidak menghasilkan hitungan biaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis hunting. Yang
Yang pertama, circular hunting. Pada circular hunting, proses hunting dimulai dengan mencari member berdasarkan digit nomor yang ditekan atau dinilai. Sebagai contoh, dalam sistem hunting ini terdapat 7 member. Kemudian dalam sistem hunting ini terdapat 7 member. Kemudian dalam satu waktu ada proses dinaling member keempat. Sistem akan memulai pencarian dari member keempat hingga urutan member terakhir. Jika tidak ditemukan, dilanjutkan ke member 1 sampai ke 3. Jika tetap tidak ditemukan, akan berlanjut ke member yang berada di grup berikutnya. Yang kedua, regional hunting. Regional hunting akan mencari member yang dituju berdasarkan nomor dinaling yang ditekan. Oleh proses hunting berlanjut berdasarkan member yang sedang dalam kondisi inland atau tidak berada dalam koneksi panggilan. Jika tidak ditemukan, hunting dilanjutkan ke member pada grup selanjutnya. 2WF dan 2WB. 2WF dan 2WB merupakan jenis hunting inelar yang sering mengimplementasikan untuk sambungan panggilan 2 arah. Tujuannya mencegah terjadinya penggunaan kanal secara bersamaan. Mekanisme 2WF dilakukan berdasarkan urutan member dari urutan terkecil menuju urutan terbesar atau ascending. Adapun tipe 2WB merupakan kebalikan, dimulai dari urutan terbesar kemudian menuju urutan terkecil atau descending. Yang selanjutnya, GUCD atau UCD. Persamaan kedua jenis hunting ini adalah proses pencarian dilakukan secara merata terhadap semua member sehingga sangat cocok untuk dipanggil panggilan terminating. Perbedaan antara GUC dan UCD terletak pada hal UCD adalah mekanisme hunting yang dilakukan secara acak dalam grup member, dan GUCD kebalikan dari UCD. Pada GUCD, awal hunting terhadap member telah ditentukan terlebih dahulu menghindari proses acak. Selanjutnya, ANNC hunting. Tipe ANNC hunting memiliki konsep kerja mirip dengan GUC. Perbedaannya adalah hanya ANNC proses terminating yang dituju pada Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arsitektur PBX. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah signaling card. Signaling card berperan sebagai perangkat yang menangani proses pengiriman dan penerimaan sinyal pada extension atau DTMF. Yang kedua, line card. Bagian ini berperan sebagai bridge atau baterai overlay ring, signaling, coding, serta hybrid dan testing. Selanjutnya, yang ketiga, track bus. Tugas utamanya adalah mengontrol trafik saluran truk, mengkonversi channel sinyal dengan internal sinyal pada PBX. Yang keempat, switch
cards. Switch card berperan sebagai switch antar komponen line card atau port extension. Yang kelima, processor cards bertugas sebagai pusat dan mengendalikan setiap kegiatan. Yang keenam, IVR bertugas menyediakan layanan koneksi pada setiap panggilan masuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem hunting. Sistem hunting adalah metode mendistribusikan panggilan telepon dari nomor telepon tunggal ke beberapa kelompok saluran telepon. Pada umumnya, sistem hunting ini menggunakan acuan algoritma dalam proses penyambungan komunikasi antara penggunanya. Contohnya adalah nomor telepon call center, taksi, kantor, hotel, dan lain-lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan sistem hunting dan PBX. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang perbedaan sistem hunting. Yang pertama, memiliki sebuah nomor panggilan. Kedua, memiliki beberapa nomor saluran DNP. Yang ketiga, dapat memanggil DNP secara langsung. Keempat, membutuhkan subscriber line. Yang kelima, koneksi antar LG diatur oleh Central Public. Sambungan antara LG dihitung sebagai tarif. Selanjutnya menjelaskan perbedaan PBX. Memiliki nomor operator, memiliki nomor saluran DNP agar dapat tersambung. Yang ketiga, agar dapat tersambung harus melalui operator. Yang keempat, menggunakan track line. Yang kelima, koneksi telepon lokal tidak memerlukan bantuan Central Public. Yang keenam, sambungan telepon antar pesawat telepon tidak menghasilkan hitungan biaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis hunting. Yang pertama, circular hunting. Pada circular hunting, proses hunting dimulai dengan mencari member berdasarkan bibit nomor yang ditekan atau dinilai. Sebagai contoh, dalam sistem hunting ini terdapat 7 member. Kemudian sebagai contoh dalam sistem hunting ini terdapat 7 member. Kemudian dalam satu waktu ada proses dinaling member keempat. Sistem akan memulai pencarian dari member keempat hingga urutan member terakhir. Jika tidak ditemukan, dilanjutkan ke member 1 sampai ketiga. Jika tetap tidak ditemukan, akan berlanjut ke member yang berada di grup berikutnya. Yang kedua, regional hunting. Regional hunting akan mencari member yang dituju berdasarkan nomor dinaling yang ditekan. Oleh proses hunting berlanjut berdasarkan member yang sedang dalam kondisi inland atau tidak berada dalam koneksi panggilan. Jika tidak ditemukan, hunting dilanjutkan ke member pada grup selanjutnya. 2WF dan 2WB. 2WF dan 2WB merupakan jenis hunting inelar yang sering mengimplementasikan untuk sambungan panggilan dua arah. Tujuannya mencegah terjadinya penggunaan kanal secara bersamaan. Mekanisme 2WF dilakukan berdasarkan urutan member dari urutan terkecil menuju urutan terbesar atau ascending. Adapun tipe 2
GUC dan UCD terletak pada hal. UCD adalah mekanisme hunting yang dilakukan secara acak dalam grup member, dan GUCD kebalikan dari UCD. Pada GUCD, awal hunting terhadap member telah ditentukan terlebih dahulu menghindari proses acak. Selanjutnya, ANNC hunting. Tipe ANNC hunting memiliki konsep kerja mirip dengan GUC. Perbedaannya adalah hanya ANNC proses terminating yang dituju pada Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arsitektur PBX. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah signaling card. Signaling card berperan sebagai perangkat yang menangani proses pengiriman dan penerimaan sinyal pada extension atau DTMF. Yang kedua, line card. Bagian ini berperan sebagai bridge atau baterai overlay ring, signaling, coding, serta hybrid dan testing. Selanjutnya, yang ketiga, track bus. Tugas utamanya adalah mengontrol trafik saluran truk, mengkonversi channel sinyal dengan internal sinyal pada PBX. Yang keempat, switch card. Switch card berperan sebagai switch antar komponen line card atau port extension. Yang kelima, processor cards bertugas sebagai pusat dan mengendalikan setiap kegiatan. Yang keenam, IVR bertugas menyediakan layanan koneksi pada setiap panggilan masuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknologi SIP. Fungsi SIP. SIP berfungsi dalam pensinyalan kontrol pada layar aplikasi yang membangun, modifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap pembangunan dan mengkonfigurasi jaringan berbasis SIP. Selanjutnya, user availability menentukan tingkat keinginan pihak yang dipanggil untuk terlibat dalam komunikasi. Yang selanjutnya, user capability menentukan media maupun parameter yang terhubung dengan media yang akan digunakan untuk komunikasi. Selanjutnya session setup merupakan pembentukan hubungan antara pihak pemanggil dan pihak yang dipanggil. Yang selanjutnya system management meliputi transfer, modifikasi, dan pemutusan sesi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SIP request. Yang pertama, mengindikasikan jika user atau layanan sedang diundang untuk bergabung dengan sesi. Yang kedua, ACK atau mengkonfirmasi jika klien sudah menerima respon terakhir untuk permintaan invite dan hanya digunakan di permintaan request. Yang ketiga, option digunakan untuk mempertanyakan server tentang kemampuannya. Yang keempat, buy dikirim oleh klien user agent untuk mengindikasikan server jika percakapan akan segera dimatikan. 5, cancel untuk membatalkan permintaan yang sedang menunggu keputusan. Yang keenam, register digunakan oleh klien untuk mendaftarkan informasi tentang
merespon pesan berisi kode status dan informasi tentang kondisi permintaan. Yang ketujuh, digunakan untuk membawa pesan informasi lainnya seperti informasi inline atau DTMP. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang request atau messenger. Yang pertama, register dapat difungsikan oleh pengguna dalam pembuatan daftar baru tentang informasi kotak respon. Yang kedua, ACK merupakan informasi yang menunjukkan bahwa klien telah menerima respon yang terakhir. Yang ketiga, BY merupakan pemberitahuan bahwa sesi percakapan akan diakhiri. Yang keempat, cancel digunakan untuk membatalkan request. Yang kelima, invite digunakan untuk memberitahukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SIP response. 1XX conditional, permintaan sudah diterima dan sedang diproses. 2XX sukses, permintaan sudah diterima, dimengerti dan disetujui. 3XX direction butuh tingkatan lebih lanjut untuk memproses permintaan. 4XX client error, permintaan salah syntax dan tidak bisa didefinisikan, jadi server tidak bisa memprosesnya. 5XX server error, server gagal. 6XX atau global error, permintaan sama sekali tidak bisa diproses di server maupun. Selanjutnya saya akan menjelaskan elemen pendukung SIP. Yang pertama, user agent atas UAC, user agent client, dan UAS, user agent server. UAC berperan mengirimkan permintaan SIP dan akan diterima oleh USA. Kemudian permintaan tersebut dikembalikan dalam bentuk respon layanan SIP. Yang kedua, SIP proxy server bekerja sebagai komponen perantara antara komponen dalam jaringan. Yang ketiga, direct server merupakan server pengalih yang menghasilkan kode respon 3x. Selanjutnya, yang kelima, session border controller berfungsi menjembatani antara user agent dan server IP pada setiap pelayanan yang dijalankan. Yang keenam, digunakan untuk mengkoneksikan jaringan SIP ke jaringan lain.